Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue sangat excited banget karena kita bakal dyno test mobil balap gue dengan mesin terbarunya. Kita bakal tahu berapa horsepower yang akan dihasilkan oleh 2JZ yang ada di mobil gue ini. Dan kalau kita udah selesai dyno, gue mau langsung cobain mobilnya dengan drifting pastinya, karena ini adalah mobil drift. Dan pas gue datang nih ke KS Nusa, ternyata mobil gue udah ada di atas lift. Tadi udah dicobain juga dan sebenarnya ada problem. Problemnya apa? Kita lihat yuk. Nah, jadi problemnya itu ada di bagian wastegate sama AFR. Nah, by the way, ini bumper dicopot karena mobil gue keceperan, nggak bisa naik ke atas kalau nggak dicopot. Jadi kebetulan nih mobil gue udah diganti semua kan bagian mesinnya. Ntar gue bakal jelasin lebih detail sih. Dan di bagian wastegate nih, di bawah sini. Wastegate-nya ini wastegate tua. Emang gue ambil dari Skyviro. Cuman ada masalah, jadi dia busnya nggak bisa maksimal. AFR-nya pun juga jadi ikutan bermasalah. Tapi dengan spek yang bermasalah kayak gini, kalian harus lihat hasilnya. Tadi tuh udah digas sebelum gue datang, dan udah dapat segini nih dengan adanya masalah tadi. 442 HP dengan torsinya 400, gila sih. Ada masalahnya segini ya. Kalau mesin gue yang lama tuh 370 HP. Dan kalau kalian perhatiin nih grafiknya mantap banget, nggak ada nge-lag-nya karena di RPM 3000 nih dia udah naik langsung ke 400 HP. Dan kalau untuk grafik yang ini adalah grafik bus. Ini bus peaknya ini di 1,5 dan arusnya ini tetap rata. Dan karena ini turun berarti masalahnya itu ada di wastegate-nya. Nah, makanya wastegate-nya mau kita ganti dulu sekalian sama AFR-nya. Kalau udah diganti, langsung kita coba gas lagi. Barangnya tapi lagi OTW, so kita tungguin aja. Semoga nggak ada masalah lagi ya. Karena gue sendiri belum pernah dengar suara mesinnya, sangat-sangat penasaran banget. Dan sangat-sangat penasaran berapa sih horsepower maksimal yang bisa didapetin sama ini mobil. Semoga sih bisa 500 HP. Even though nggak sampai 500 HP, 440 HP on wheel aja, itu on engine-nya udah bisa sampai 600 HP. Gokil ya. Nanti kita lihat hasilnya. Wastegate-nya udah diganti dan AFR-nya juga. Sekarang kita mau dyno test yang beneran. Kita lihat ya. Oke, kita udah selesai dyno. Thank you so much Mas Ovi udah bantuin tune up mobil gue. Dan gue sangat-sangat happy dengan hasilnya karena untuk on wheel-nya kita dapat horsepower 450 dengan torsi on wheel-nya itu di 420. Perbandingan antara torsi dan HP-nya itu mirip-mirip ya, dan itu yang susah diraih sih menurut pandangan gue ya. Ini mantap banget untuk drifting, kita butuh torsi, kita butuh horsepower juga. Dan untuk horsepower on flywheel-nya kita dapat di angka 530, which mean on engine-nya itu sekitar 550 HP. Dan untuk torsi di flywheel-nya itu di 677 Nm. Wow, gokil. Ini sangat-sangat jauh hasilnya dengan mesin gue sebelumnya, dan sekarang gue sangat-sangat penasaran nyobain mobil ini dipakai drifting. Harusnya kita gas dikit aja, bannya udah spin. Oke, by the way, grafiknya sebelah sini memperlihatkan horsepower dibandingkan dengan manifold gauge pressure, atau biasanya tuh kita sebut dengan bus. Ini horsepowernya nih. Ada yang merah, ada yang biru. Ini gue bikin dua settingan ya. Yang biru ini busnya itu 1,5, yang merah busnya itu 1,2. Jadi kalau gue lagi butuh horsepower tinggi, gue pasti pakai busnya yang 1,5. Walaupun grafiknya ada sedikit turun ya kalau RPM tinggi. Untuk grafik yang 1,2 nih busnya dia lumayan rata.
Dan untuk settingan standarnya gue pasti pakai yang 1,2 biar mesin lebih awet. Dan meskipun busnya 1,2, untuk grafik horsepower-nya beda tipis doang. Dia di on wheel-nya itu 442, sementara yang bus 1,5 itu 449. Jadi beda kurang lebih 7 HP doang. Yang beda tuh di torsinya beda sekitar 30-an. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai yang 1,2 biar lebih awet, biar nggak gampang rusak juga mesinnya. Dan sekarang langsung aja kita cobain. Kita pakai drifting mobilnya. Harusnya sih lebih enak karena powernya lebih gede. Dia juga nggak nge-lag ya, di RPM 3500 nih udah naik grafiknya. Nggak ada tendang kopling lagi gua rasa. Soalnya kita cobain. Kita drifting di BSI Convention Center. Ya, kita udah sampai di BSI Convention Center, tempat gua drifting pertama kalinya mesin terbaru 2JZ ini yang HP-nya 550 on engine. Sangat-sangat excited. Tapi sebelum kita mulai drifting, gua mau ngasih kalian dengar dulu suaranya karena ini suaranya benar-benar beda ya. Kalau dibilang suara mesin kenceng, nggak juga. Karena adem banget suaranya. Pas digas, dia baru kayak suara mesin kenceng. Penasaran kan? Kita nyalain aja deh. Ini by the way dalamnya juga udah beda ya. Kita udah pakai Haltech IC7 buat displaynya. Nah, suara adem kan? Ntar kok Haltechnya nggak nyala ya? Harusnya nyala. Nah, keren kan? Nih kalau kita gas ya, kita coba. Walaupun suara blow off-nya jadi ketutupan sama suara mesinnya, tapi nggak apa-apa. Suaranya tuh udah kayak suara mesin kenceng gitu kalau dari luar. Nah, sekarang kita lihat dulu ya mesinnya, karena dari tadi gue belum bahas modifikasi di mesinnya. So, ini dia mesinnya. Tada, ini adalah 2JZ non VVTi yang gue pakai di tahun 2016 sampai 2017. So, basically gue punya dua JZ. Dua JZ ya. Yang satu yang non VVTi, yang satu VVTi. Yang non VVTi ini udah sempat gue pakai di awal gue punya ini mobil dari 2016 sampai 2017. Tapi di tahun 2018 itu ada problem, yaitu kompresinya turun karena bagian bornya tuh rada sedikit oval. So mesin ini akhirnya nggak gue pakai mesin cadangan gue, yaitu 2JZ VVTi yang gue pakai di tahun 2019 sampai 2021 kemarin. Yang di event terakhir kita pakai tuh akhirnya jebol juga, udah nggak kuat gue pakai. Itu walaupun masih bisa di ini ya, masih bisa di servis buat jadi mesin cadangan gue. Tapi kali ini mesin 2JZ lama gue yang kompresinya turun udah dimodif lebih mantep lagi. Pokoknya ini udah ultimate-nya bagi gue, bagi uang gue juga. Bisa lebih kenceng lagi, cuman dananya nggak cukup ya kebetulan, dan nggak butuh kenceng-kenceng juga di Indonesia. So ini kita bore up, kita gedein, pistonnya kita pakai CP, kontrolnya udah ganti, cam ganti, semuanya deh pokoknya bagian dalam, bagian kerkas juga. Sisa yang lama-lamanya tuh blok sama cover head atas, udah sisa diganti semua. Dan yang menarik, gua juga ganti bagian intake yang lebih gede. Jadi looknya tuh nggak kelihatan kayak 2JZ standar. Bagian sininya transparan, jadi timing beltnya kelihatan. Warnanya juga gua desain serupa dengan tampilan luar. Jadi bener-bener apa ya, fresh banget sih menurut gua. Dan semoga mesin ini dengan modifikasi yang semaksimal ini bisa awet. Karena tadi kita pas dyno, kita setting yang nggak kenceng-kenceng banget biar awet. Dan sekarang kita cobain aja gimana rasanya 2JZ non VVTi ini yang 500-an HP dengan turbo Brock Warner dan segala modifikasi. Penasaran sih gua. Oke, capek gua ngomong. Sekarang langsung aja kita cobain ya mobilnya. Asli, suaranya enak banget. Nah, sebelum kita cobain drifting, gue mau cobain drag race dulu. Bukan drag race sih, apa ya? Pokoknya lurus deh. Ini kebetulan di BSI aspalnya lumayan panjang.
Jadi kita bisa nyobain ya, seenggaknya dari 0 ke 100 lah, seberapa kenceng. Bismillah. Ada sedikit serem sih bawahnya, karena digas dikit aja udah kenceng nih. Oke, kita coba ya, drag race. Udah spin. Asli kenceng banget nih mobil. Itu dipakai lurus aja kayak gitu, apalagi kalau dipakai drifting. Kita coba gas lagi ya, lurus ya. Sekarang kita coba drifting yuk. Langsung gigi 2 aja lah ya. Oh ya, by the way, ini gearboxnya juga baru. Gue pakai R154 sekarang. Dia lebih kuat, rasio lebih panjang-panjang, lebih memadai untuk spek mesin gue yang sekarang. Dan untuk koplingnya gue pakai yang dual clutch ya. Apa sih pokoknya dual plate, lebih keras lagi sekarang koplingnya. Jadi pasti lebih enak buat drifting. Ini mesin kenceng banget. Dan alhamdulillahnya temperaturnya juga mendukung. Dari tadi kita gaspol, coolant temperaturnya baru 91. Kita coba lagi ya. Oke, sekarang gue nyobain sama dia. Kenapa lo ada di sini? Oke, kita sebenarnya lagi latihan motul juga. Iya benar. Kita mau ikutan IDS bareng. Mantap ya? Mantap. Ntar Ya, cobain ya. Mas. Ntar cobain ya. Kenapa nggak mau gigi 2 ya? Lu berasa kayak kopling slip gak? Oke, tadi kita udah nyobain dan ada problem guys. Gue nggak tahu apaan, tapi feeling gue di bagian kopling ya. Kalau kita lihat sih bagian mesinnya nggak ada masalah ya, cuman headernya doang rada sedikit kepanasan. Temperatur semua aman, tapi tadi tuh gigi 2-nya yang biasanya gue sampai limit, kali ini nggak bisa. Kayak kopling slip deh. Ya emang kalau dual clutch ini ada kemungkinan slip, apalagi kalau triple ya. Beda sama single clutch. Dan makanya untung hari ini kita nyoba karena besok tuh udah event. Jadi seenggaknya kita punya spare waktu buat memperbaikinya. Harus dirayain dulu sih feeling gue. Semoga masalah itu ya, bukan masalah-masalah lain, karena dari mesinnya sih enak-enak aja masih. Kalau digas tuh dia tetap masih bisa limiter. Cuman pas lagi driftingnya aja nih nggak bisa ngeraih traction yang bagus. Nah, tapi kita masih bisa drifting di gigi 1. Dan gue masih pengen banget bawa ini mobil, so kita lanjut ayo. Kita bikin donat bareng sama mobil gue yang ungu. Sekarang jadi merah. Kita donat bareng, bikin video. Ntar kita lihat hasilnya, keren apa enggak.
Oke guys, kita akhirnya menemukan masalah ya. Jadi tadi pas videographer gua lagi ngambil beauty shoot mesinnya, ternyata bukan kopling. Alhamdulillah sih. Masalahnya sepele banget, yaitu silicon hose yang nyambung antara piping dan si intake nih copot. Makanya dia nggak ada boost masuk ke turbo. Untung ketemu ya. Alhamdulillah, kita tes dulu. Semoga udah balik normal lagi nih. Thank you ya videographer Garasi Drift. Jadi ketemu masalahnya. Gue makin excited. Oke, akhirnya kita udah selesai juga nyobain mobil balap gue dengan mesin 2JZ 500-an HP ini. Gue bener-bener puas banget, walaupun tadi ada masalah, ternyata masalahnya masalah sepele. Alhamdulillahnya mesin secara keseluruhan aman, data-datanya udah gue cek, temperatur oilnya, temperatur lain-lainnya itu aman semua. Dan mobilnya juga enak banget, karena dari kemarin kan permasalahan gue tuh di mesin ya, mesinnya kadang suka trouble. Kali ini alhamdulillah nggak ada trouble ya, itu semoga sih kedepannya bisa terus kayak gini. Dan menurut gue ini mobilnya bener-bener enak banget buat para drifter, nyaman banget dipakainya. Tadi bokap gue udah nyobain mobil ini dan dia langsung bisa. Famels juga cobain, kita tanya ya rasanya gimana. Yuk masuk. Nah ini dia Famelnya. Gimana rasa bawa ini mobil? Jujur nggak? Jujur. Gila banget sih. Apanya gila? Tenaganya lah. Ya, tenaganya emang gila. Enak apa enggak? Enak banget. Kalau untuk ukuran mobil drift, bagi lo ini susah. Bukan mobil drift sih. Oke, mobil apa? Kayak mobil harian. Ini mobil curang. Orang yang nggak bisa ngedrift pakai jadi bisa ya? Nggak bisa, sumpah. Jadi Nggak berkat ada dua effort. mobil ini, Famels tiba-tiba jago. Benar sekali. Bokap gue tiba-tiba jago. Ya. Gara-gara mobilnya. Jadi emang enak mobil. Enak. Dan rekomen nggak mobil ini buat dipakai drifter lain? Enggak sih, curang soalnya. Curang. Iya curang, pokoknya curang. Ya pokoknya kalau gue bangun mobil emang seenak mungkin, karena Iya. mobil makin enak itu pasti bawanya makin gampang, kita jadi ngedriftnya lebih nyaman kan. Tapi jadi kayak nggak bawa mobil drift gampang banget soalnya. Ya, Sombong nggak sih? Enggak, iya. tapi emang nggak Ya sih. udah, ntar kalau kalian mau lihat dia bawa, kata dia mau bawa nih pas Women Drift Challenge Iya. di IDS besok. Iya. Karena kita ada kerjasama sama brandnya. Iya, sama Jadi ini. Oke. Motul ya. Dan mungkin gitu aja untuk latihan kali ini. Thank you ya udah nemenin gue latihan. Dan makasih juga yang udah nonton sampai detik ini. Doain gue semoga mobil ini bisa awet dan gue bisa juara di IDS berikutnya. Amin. Keep driving safe and goodbye.